Ya, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan dan nikmat sehat untuk bisa berkumpul dalam ruang Cimit ini untuk membahas soal-soal kuis MRO yang ketiga. Jadi ada 4 soal yang sudah dikirimkan di grup itu. Berhubung Yunda Rona itu kebagiannya nomor 1 dan nomor 2, dan saya yang nomor 3 dan nomor 4, maka kita bahasnya yang nomor 3 dulu, baru nomor 3, 4, kemudian nanti kalau Yunda Ronanya udah join, bahas yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung aja kita bahas. Ini kan soalnya itu kan reaksi antara alkil halida dengan nukleofilik atau basa. Nah, dalam hal ini kita harus tahu dulu, harus bisa mengidentifikasi reaksinya itu substitusi atau eliminasi. Baru selanjutnya kita bisa menulis mekanismenya. Nah, untuk yang nomor 3, ini share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Yunda. Oke. Ini nanti kalau misalnya aku sinyalnya jelek, kabarin aja ya di grup. Takutnya nggak. Baik, Yunda. Oke. Oke, nomor 3. Kita bahas nomor 3 dan nomor 4 ya, sama aku nanti nomor 1 dan nomor 2 sama Yunda Rona. Untuk nomor 3, itu kita disuruh untuk membuat mekanisme reaksi dari suatu senyawa alkil halida, kemudian direaksikan dengan kalium hidroksida yang mana dilarutkan dalam etanol. Nah, tapi di nomor 3 ini mintanya tuh bukan mekanisme biasa, tapi mekanismenya dalam proyeksi Newman gitu. Kemudian nanti kita disuruh untuk menentukan produknya itu tipe yang mana, alkena yang Zusamen atau alkena yang Engegen. Nah, jadi dalam hal ini mekanismenya itu bukan mekanisme biasa, jadi kita harus mempertimbangkan konfigurasi absolutnya. Konfigurasi absolut itu yang ini, dia rectus atau sinister di C chiralnya. Itu yang udah pernah kita pelajari di sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke sini, kita bahas secara umum terlebih dahulu tentang reaksi substitusi dan eliminasi. Nah, sebenarnya untuk mengidentifikasi itu reaksi substitusi atau eliminasi itu ada banyak faktor. Mungkin 4 faktor lah, 4 faktor, yaitu yang pertama struktur dari alkil halidanya, kemudian kekuatan basa atau nukleofiliknya, kemudian pelarut, dan yang terakhir temperatur. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi itu senyawanya bakal berjalan menurut mekanisme apa, substitusi atau eliminasi. Dan kalau substitusi dia tipe yang mana, 1 atau 2. Begitu juga yang eliminasi. Nah, sebenarnya nggak bisa ditarik garis lurus atau suatu patokan untuk bisa menentukan substitusi atau eliminasi, tapi mungkin beberapa kriteria ini itu bisa cukup membantu, walaupun memang nggak berlaku di semua keadaan, karena memang reaksi substitusi dan eliminasi itu sangat tergantung dari kondisi reaksinya gitu. Nah, jadi yang pertama, ketika kita mau mengidentifikasi itu reaksinya substitusi atau eliminasi, kita lihat struktur alkil halidanya. Gitu. Jadi strukturnya itu sekunderkah atau tersierkah atau primer gitu. Tersier, kalau di reaksi substitusi ya, tersier itu dia cenderung berjalan menurut reaksi SN1. Kemudian untuk yang primer yang cuma mengikat satu atom C lainnya, dia berjalan SN2. Kemudian yang sekunder itu ada dua kemungkinan, bisa SN1, bisa juga SN2. Kalau dia direaksikan dengan nukleofilik yang lemah, maka akan berjalan menurut reaksi SN1. Kemudian kalau dia direaksikan dengan NU kuat, maka akan berjalan menurut reaksi SN2. Nah, kalau eliminasi itu apa ya? Sebagian besar yang berjalan menurut reaksi eliminasi itu adalah alkil halida Yunda, tersier. maaf, suaranya putus-putus, Yunda. Oh, putus-putus ya? Bentar. Putus-putusnya dari tadi apa baru? Agak dari tadi, Yun.
Oke, bentar. Gimana ya? Emang lagi jelek sih sinyal di sini. Kalau sekarang gimana? Masih ya? Lancar kok Yun. Masih lancar? Oke. Oke, bentar ya. Ya, kita mulai bahas dari sini aja lagi. Jadi untuk mengidentifikasi suatu reaksi itu berjalan substitusi atau eliminasi, itu ada 4 faktor, yaitu pertama struktur alkil halida, kemudian kekuatan basa atau nukleofiliknya, kemudian yang ketiga itu temperatur, yang keempat pelarutnya. Nah, yang pertama dari struktur alkil halida, kalau dia alkil halida tersier, dia akan berjalan SN1, kemudian kalau primer SN2, kalau sekunder itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama SN1, yang kedua SN2. SN1 itu terjadi kalau sekundernya bereaksi dengan NU lemah. Tapi kalau sekundernya bereaksi dengan NU kuat, maka akan berjalan SN2. Nah, kalau eliminasi itu sebagian besar yang mengalami eliminasi itu adalah yang tersier. Itu pokoknya yang senyawa-senyawa yang ukurannya besar gitu. Nah, tersier kalau dia direaksikan dengan basa lemah, maka dia akan mengikuti E1, eliminasi tipe 1. Kemudian kalau tersiernya itu direaksikan dengan basa kuat, E2. Kemudian kalau sekunder dengan basa kuat, E2 juga. Nah, tapi kriteria ini itu nggak berlaku secara terus-menerus gitu. Maksudnya nggak selalu, misalnya tersier, nggak selalu dia SN1 gitu. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu kekuatan basa atau nukleofiliknya. Nah, jadi kan basa sama nukleofilik itu sebenarnya hampir sama, tapi konsepnya beda. Kalau nukleofilik itu spesies yang menyerang karbokation. Jadi dia itu akan menyerang karbokation seperti ini, reaksi yang ini. Nukleofilik itu akan menyerang karbokation, kemudian nanti si halidanya akan lepas dari alkil halida ini. Nah, tapi kalau suatu basa itu dia bukan menyerang karbokationnya, tapi dia menyerang hidrogen. Nah, basa itu dia menyerang hidrogen, ditangkapnya hidrogen ini, kemudian ikatan karbon dengan hidrogen yang sudah ditangkap tadi, itu akan membentuk ikatan pi yang baru, sehingga nanti di sini akan terbentuk ikatan rangkap, gitu. Jadi, bedanya nukleofilik dengan basa, nukleofilik itu dia kerjanya itu menyerang karbokation. Sedangkan kalau basa, kerjanya itu menyerang si hidrogen beta. Jadi kan karbon alfa itu adalah karbon yang mengikat halida, baik itu Br, fluor, iod gitu. Nah, sedangkan kalau karbon beta itu yang terikat langsung dengan karbon alfa. Nah, adapun hidrogen yang terikat pada karbon beta itu disebut dengan hidrogen beta. Jadi yang hidrogen beta itu ini, dan ini aja. Nah, jadi kerjanya si basa itu akan menyerang karbon beta. Dia menyerang hidrogen beta, maaf. Jadi dia menyerang hidrogen dari karbon beta gitu. Nah, kadang kita tuh sulit membedakan mana yang basa, mana yang nukleofilik ya. Misalnya OH negatif. OH negatif itu bisa bertindak sebagai nukleofilik, bisa juga bertindak sebagai basa. Jadi memang agak sulit gitu membedakan dia itu sedang bertindak sebagai nukleofilik atau bertindak sebagai basa. Nah, tapi kalau aku mudahnya itu ngelihatnya pertama dari ukurannya. Kalau misalnya ukuran dari basa atau nukleofilik itu kecil atau ramping, maka itu bisa diidentifikasi sebagai nukleofilik. Contohnya itu I negatif, Cl negatif, Br negatif itu kan ramping gitu kan, kecil. Nah, kemudian selain itu dia juga punya polaritas yang besar. Maka dia bisa diidentifikasi sebagai nukleofilik. Nah, tapi kalau basa itu biasanya ukurannya bulky atau tebal gitu, besar. Nah, selain itu, basa itu dia punya nilai pKa konjugat yang besar. Maksudnya dia itu merupakan suatu basa konjugat dari asam yang lemah.
Itu bisa diidentifikasi sebagai basa. Jadi yang pertama, kalau kita mau menentukan itu reaksi eliminasi atau substitusi, pertama kita lihat struktur alkil halidanya, tersier, primer, atau sekunder. Kemudian yang kedua kita lihat kekuatan basanya atau nukleofiliknya. Jadi dia bertindak sebagai basa atau bertindak sebagai nukleofilik. Gitu. Oke, ini cuman untuk pengantar aja, biar ingat lagi. Oke, langsung aja kita bahas di soal yang nomor 3. Suaraku aman? Aman, Yunda. Oke, share screen-nya aman? Aman juga, Yunda. Oke, kita langsung bahas ke soal yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 itu dia meminta mekanisme reaksi dari suatu alkil halida direaksikan dengan suatu basa kuat, kalium hidroksida, dalam pelarut etanol. Jadi ingat di sini ada pelarut etanol, bukan KOH sendiri. Nah, kemudian dia minta mekanismenya itu bukan mekanisme biasa, tapi dia maunya mekanisme dalam proyeksi Newman. Jadi, dalam hal ini, dalam menuliskan mekanisme yang nomor 3 ini, kita itu harus mempertimbangkan konfigurasi absolutnya. Konfigurasi absolut itu yang ini, yang dulu yang kita pelajari, yang rectus, sinister, yang dia rotasinya itu ke arah kanan atau kiri gitu. Nah, kita gambarkan menggunakan proyeksi Newman. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang ini, itu bukan dengan mekanisme biasa. Jadi pertama, yang kita lakukan untuk menyelesaikan nomor 3 itu, kita identifikasi dulu. Itu reaksinya eliminasi atau substitusi. Dan kalau dia eliminasi, dia tipe yang mana? 1 atau 2. Begitu juga dengan kalau dia substitusi gitu. Nah, pertama kita lihat dari struktur alkil halida. Apakah dia primer, sekunder, atau tersier. Nah, ini kan kita gambarkan terlebih dahulu strukturnya. Jadi ada 5 atom karbon ya, karena pentana, ada 5 rantai karbon. Kemudian di karbon nomor 2 itu terikat ada gugus iot. Kemudian di karbon nomor 3 itu ada gugus fenil. Nah, ini fenil ini boleh aja kalian gambarkan kayak benzen ya, benzen, atau bisa juga ditulis rumus seperti ini, terserah aja. Nah, kemudian setelah kalian menulis strukturnya, kalian identifikasi itu alkil halida, primer, sekunder, atau tersier. Nah, melihat primer atau sekunder atau tersiernya itu dilihat dari C yang mengikat gugus fungsi utama. Gugus fungsi utamanya itu adalah halida, karena ini adalah alkil halida. Halidanya adalah iot. Nah, iot itu terikat di karbon nomor 2. Kita lihat karbon nomor 2 itu dia mengikat berapa karbon lain. Kalau dia mengikat 1, maka primer, mengikat 2, maka sekunder, mengikat 3, maka tersier. Nah, ini C2 dia mengikat 1, kemudian 2. Berarti dia sekunder. Kita identifikasi sebagai halida sekunder. Nah, kita lihat di kriteria yang tadi, sekunder itu bisa aja dia SN1, bisa aja dia SN2, atau bisa aja dia E2. Jadi ada 3 kemungkinan, SN1, SN2, E2. Nah, sekarang kita lihat dari basa atau nukleofilik. Kita identifikasi yang bereaksi dengan si alkil halida ini, dia basa atau nukleofilik gitu. Nah, KOH itu, nah jadi di sini kalian jangan terkecoh. Mungkin kalian berpikir bahwa yang bereaksi dengan alkil halida ini adalah basa KOH ini. Nah, tapi perhatikan lagi di soalnya itu dilarutkan dalam etanol. Jadi ada campur tangan etanol di sini. Bukan KOH sendiri. Jadi di sini yang bereaksi dengan alkil halida itu belum tentu KOH. Jadi kita harus tinjau dulu reaksinya. Jadi dalam pelarut etanol itu ada KOH. Etanol itu kan sifatnya polar. KOH juga polar. Sehingga KOH bisa larut dalam etanol karena sama-sama polar. Nah, jadi ketika KOH dilarutkan dalam etanol, KOH itu akan terionisasi menjadi K+, K positif, dan OH negatif. Nah, kemudian etanol itu adalah suatu pelarut polar yang sifatnya protik. Protik itu artinya bisa melepaskan H+, atau bisa diartikan juga sebagai
pelarut bisa membentuk ikat hidrogen. Suatu pelarut yang sifatnya protik tadi itu bisa mensolvasi ion-ion yang ada di dalamnya. Solvasi itu kayak mengelilingi atau menyelimuti atau memeluk gitu. Jadi nanti di dalam sini etanol itu dia akan memeluk K+ dan ion-ion OH- yang ada di dalam sana gitu. Jadi nanti setiap K+, setiap OH- yang ada di dalam larutan ini itu akan dibungkus oleh si etanol. Nah, tapi si ion OH negatif ini kan merupakan satu basa yang kuat ya, basa yang sangat kuat. Nah, kemudian si etanol itu dia punya daya solvasi yang lemah. Dia memang bisa membentuk ikatan hidrogen, tapi ikatan hidrogennya lemah, nggak kayak misalnya kayak air gitu. Nah, oleh karena itu si OH yang diselimuti oleh etanol tadi itu cenderung menyerang etanolnya. Jadi oksigennya itu akan menyerang hidrogen. Jadi OH ini dia akan memaksa si etanol untuk terdeprotonasi, untuk melepas proton H+ gitu. Jadi O pasangan elektron bebas ini dia akan menyerang hidrogen, kemudian nanti ikatan OH ini akan berpindah ke sini, sehingga nanti terbentuklah suatu ion etoksida, yang awalnya dia etanol menjadi suatu ion etoksida. Kemudian ada air itu dari ini tadi ya, OH, kemudian mengambil hidrogen menjadi air, kemudian ada K+. Nah, dalam hal ini terjadi reaksi kesetimbangan, di mana kesetimbangan itu lebih kuat ke pembentukan etoksida. Karena etoksida itu, dia sifatnya jauh lebih basa daripada etanolnya sendiri. Gitu. Jadi, basanya itu lebih kuat si etoksida daripada etanol. Nah, jadi dalam kondisi reaksi ini yang melimpah gitu adalah si ion etoksida gitu. Jadi yang bakal menyerang alkil halida ini adalah etoksida ini. Nah, sekarang kita identifikasi etoksida itu bisa saja berupa nukleofilik, bisa juga bertindak sebagai basa. Nah, gimana cara kita tahu dia bertindak sebagai nukleofilik atau basa? Kita lihat lagi kriteria yang tadi. Pertama dari ukurannya. Kalau ukurannya kecil atau ramping, maka dia nukleofilik. Tapi kalau dia bulky, besar, maka dia basa. Nah, etoksida itu ukurannya besar. Yang kecil itu contohnya metoksida. Metoksida itu kan CH3O. Itu kecil kan. Sedangkan kalau dia udah etoksida, itu sudah ukurannya itu sudah besar. Dan itu termasuk ke dalam basa. Jadi si etoksida ini dia berperan sebagai basa, bukan sebagai nukleofilik. Kalau dilihat dari ukurannya ya. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan ini alkil halida sekunder direaksikan dengan suatu basa. Nah, kita lihat di kriteria yang tadi, alkil halida sekunder direaksikan dengan suatu basa. Oke, berarti dia menjalani mekanisme E2 karena dia merupakan satu alkil halida sekunder dan direaksikan dengan basa kuat. Ya, etoksida itu adalah basa kuat. Itu maka kita identifikasi sebagai reaksi E2. Nah, jadi untuk soal nomor 3 itu dia akan menjalani mekanisme reaksi eliminasi tipe 2. Nah, kemudian karena ini pakai Newman, maka reaksinya nggak biasa. Kita harus pakai bantuan Molimut. Oke, sampai sini paham nggak sebelum lanjut? Atau ada yang kurang paham? Gimana, udah paham? Paham Yunda. Oke. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke ini ya. Kita mau buat menentukan dia rektusnya. Tadi kan di soal itu kan dia maunya 3R dan
2R dan 3R. Berarti kita harus menentukan konfigurasi absolutnya. Nah, silakan dipakai molimutnya. Jadi masing-masing buat ya, biar paham. Silakan dibuat seperti ini. Aku kirim di grup ya. Oke, udah aku kirim. Nah, silakan kalian rangkai terlebih dahulu molimutnya. Jadi kita mau membuat struktur dari 2 iodo, 3 fenilpentana. Nah, dalam hal ini terserah sih mau pakai warna apa aja, tapi aku pakainya ini. Yang warna hijau itu mewakili iod, kemudian yang warna merah itu mewakili fenilnya, kemudian putih itu hidrogen, dan yang karbon-karbonnya itu warna hitam. Ya, karena soalnya itu meminta mekanismenya dalam proyeksi Newman, maka kita harus benar gitu menuliskan konfigurasi absolutnya. Apakah dia benar-benar ke arah kanan, rectus gitu. Jadi yang pertama kita rangkai terlebih dahulu strukturnya pakai molimut. Ya, sudah? Sudah dirangkai seperti yang saya kirim belum? Sudah, Yunda. Oke, kalau udah, sekarang kalian ya kita buka dulu. Oke, kelihatan ya? Nah, jadi setelah dirangkai seperti ini, selanjutnya kalian kita fokus ke, kan C kiralnya ada 2 ya, C yang ini sama C yang ini. C nomor 2 dan C nomor 3 yang kiral. Jadi kita fokus ke C nomor 2 dulu. Pertama kalian pegang yang hidrogennya, kalian pegang ke belakang, jadi kayak gini. Nah, seperti yang saya kirim, kita fokus ke C nomor 2 dulu. Pertama kalian pegang hidrogennya ke belakang, kemudian nanti terlihat di depan kalian itu hanya ada 3 gugus ya yang terikat di C nomor 2 tadi, C kiral nomor 2, yaitu iod, kemudian CH3, sama struktur selanjutnya ya, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5. Nah, sekarang kita mau menentukan yang kita buat itu apakah arahnya sudah rectus ke kanan atau belum. Itu karena soal meminta C nomor 2 itu maunya rectus. Itu. Jadi kita harus lihat dulu apakah dia sudah rectus atau belum. Nah, kalau yang kita buat ini dia sudah rectus. Karena dari ini kan arahnya kan dari yang paling prioritas ya. Paling prioritas itu adalah yang iod. Kemudian selanjutnya prioritas yang kedua itu adalah yang C3, C4, C5. Kemudian prioritas yang terakhir adalah CH3. Jadi arahnya dari paling prioritas ke prioritas kedua, ke prioritas ketiga, dan seterusnya, itu dia membentuk, kok gini ya? Itu dia membentuk ke arah yang ke kanan gitu, rectus, searah jarum jam.
Bentar. Searah jarum jam. Berarti untuk C nomor 2 itu sudah benar. Dia sudah rektus. Sudah ke arah kanan muternya. Searah jarum jam. Sampai sini paham? Atau ada kendala? Paham, Yunda. Oke. Nah, selanjutnya kita fokus ke C kiral nomor 3. C kiral nomor 3 kita cek juga. Apakah dia sudah rektus atau justru sinister. Di soalnya itu mau C3 itu rektus. Itu harus ke kanan juga. Nah, sekarang kita cek yang kita buat tadi itu apakah dia sudah rektus atau justru sinister. Sama seperti tadi ya, hidrogennya ditaruh ke belakang dan tersisa 3 gugus lain gitu, selain hidrogen. Nah, terus kalian identifikasi dari yang paling prioritas ke prioritas kedua, ke prioritas ketiga, itu arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Yang sudah nemu boleh dikasih tahu ya. Yun, maaf saya lupa prioritasnya itu Mm-mm. dari apa ya, Yun? Pertama itu dilihat dari nomor atom yang terikat langsung dengan C kiralnya. Semakin besar nomor atom, maka prioritasnya makin besar. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalnya sama-sama karbon tuh, misalnya sama-sama karbon yang terikat, kamu susuri rantainya. Rantai selanjutnya itu mengikat atom yang lebih besar. Kalau dia mengikat atom yang lebih besar, maka dia lebih prioritas gitu. Pokoknya yang bobotnya besar itu yang prioritas. Ada yang udah ketemu? Atau bingung? Gimana, ada kendala nggak? Yunda, Mm-mm. itu yang diputer-puter itu kalau misalnya di di dua dimensi ini yang madep ke kita, yang mana yang menjauh ke kita, yang mana ya Yun? Bingung, Andin Yun. Di dua dimensi maksudnya kalau ditulis di kertas gitu ya? Iya, Nah, itu nanti. Makanya kita buat ini dulu, baru nanti kita buat kedua dimensinya. baik Yun. Oke. Memang agak susah sih kalau dua dimensi, tiga dimensi gitu. Ada yang udah nemu belum? Dia udah rectus atau justru sinister? Bingung ngelihat muternya, Yun, kalau dari pakai molimut ini, Yun. Oh, Ngelihatnya dari belah mana, Yun? oke oke. Nah, jadi untuk yang nomor 3, sama seperti tadi ya, hidrogennya itu kalian taruh ke belakang. Hidrogen yang terikat di C nomor 3 itu, kalian taruh ke belakang. Jadi nanti tersisa 3 gugus yang di depan, kayak ini. 1, 2, 3. Baru kalian lihat puternya. Nah, yang dibingungin apanya? Arah muternya atau apa? Dapatnya yang sinister ya. Sinister. Yang lain gimana? Dapat nggak? Ini yang dapat siapa namanya?
Aira Yun. Aira. Nah, Aira gimana, Dek, itunya? Urutan prioritas kamu? Pertama fenil, terus Oke. keduanya atom karbon yang ada atom I-nya Yun. Terus Oh, CH2 oke. CH3. Ya, betul. Betul. Berarti Aira udah bener ya. Yang ternyata C3 itu masih sinister. Nih, kayak gini nih. Ntar aku kirim. Nah, yang nomor 3 itu ternyata dia masih sinister yang kita buat tadi. Maka yang ini masih salah. Harus diperbaiki biar dia rectus. Nah, gimana cara memperbaiki rectus? Kalian ganti aja posisinya. Ganti aja posisi si yang warna merah ini, si fenil dengan si ini. Pokoknya diganti posisinya, gimana caranya biar arahnya itu jadi rectus. Contohnya kayak gini. Kita ubah jadi kayak gini bentuknya. Nah, itu aku kirim yang udah benar. Jadi, awalnya itu kan kayak gini kan. Nah, awalnya itu kayak gini. Awalnya, yang C nomor 3 itu dia dari fenil, kemudian ke C yang mengikat iot, kemudian dia ke etil, dia arahnya justru ke kiri, sinister, berlawanan arah jarum jam. Sedangkan di soal maunya C3 itu rectus, ke arah kanan muternya. Jadi gimana caranya biar fenil ini, setelah fenil ini ke sini gitu, ke yang nomor 2. Maka fenil ini kita pindah ke sini, ke atas ini. Kemudian yang etil ini C2 CH3 ini pindah ke sini. Jadi nanti urutannya kayak ini. Pertama dari fenil, kemudian ke sini, ke karbon yang ada iotnya, kemudian terakhir baru ke CH2 CH3. Jadi dia arahnya sudah ke kanan gitu, sudah rectus. Jadi kalian itu ngeceknya itu kayak gitu caranya. Pertama dibuat sembarang dulu, terserah, jangan dipikirin dulu apakah dia sudah rectus atau sinister. Terus setelah itu kalian cek satu-satu di cekiralnya. Apakah cekiralnya itu sudah sesuai dengan yang diminta di soal. Dia arahnya rectus atau sinister. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata nggak sesuai, kalian ganti-ganti aja letak gugusnya. Dicoba-coba. Dicoba-coba gimana caranya biar sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, sampai sekarang udah paham atau masih ada yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan biar paham sejak dini. Ada yang belum paham? Atau udah paham? Belum Yun, yang mau limut-limutin Yun. Oke. Yang belum pahamnya apa? Pas tadi diputer Yun, kayak kan awalnya misalnya kayak mana gitu mau limutnya, terus haknya di belakang tuh kok kayaknya aku jadi posisinya tuh beda-beda gitu loh Yun. Gimana ya, bentar. Ini aku udah buat video sih tadi. Bentar ya. Susah sih ya pakai Jimit ini, nggak kelihatan mirror soalnya. Ntar aku kirim video aja ya biar kamu paham.
Bentar ya, lagi loading. Yang jelek. Kalau Aira tadi gimana? Ketemu nggak dia kalau diperbaiki jadi rectus? Aku bingung juga Yun, aku harus nyopot. Iya, iya memang memang harus dicopot. Nah, itu aku kirim video kalau masih bingung muter-muternya atau masih bingung mindah-mindahinnya. Nah, ditonton dulu ya. Kalau udah paham, kasih tahu biar kita lanjut.
Udah Yun. Udah Yun. Oke, udah paham ya? Udah Yun, paham. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nggak sesuai, kalian tukar letak gugusnya, dicopot molimutnya, biar jadi sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, setelah itu, setelah kita buat setelah kita buat molimutnya dan konfigurasi absolutnya itu sudah tepat, sudah sama-sama rektus, baru selanjutnya kita salin dari molimut itu, kita tulis rumus dimensionalnya. Nah, tadi itu kan kayak gini ya. Tadi itu kan terakhirnya gini bentuknya. Bentuk finalnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita gambarkan rumus dimensionalnya. Nah, jadi dari sinilah kita mengubah dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Jadi, nanti kalian arahkan gimana caranya biar iot sama hidrogen dari C yang nomor 3 itu dia saling berjauhan. Jadi, yang ini itu dia lurus ke sana, sedangkan yang ini lurus ke bawah. Kalian atur seperti itu, sehingga nanti yang di C2 itu arah dari gugus lainnya, itu dia ada yang mendekati pembaca, tapi ke arah bawah, ada yang menjauhi pembaca ke arah bawah juga. Nah, adapun yang C3, itu atur sehingga menjadi seperti ini, mendekati pembaca, tapi dia di atas ya, di atas letaknya. Sedangkan kalau yang ini, yang C2, CH2, CH3-nya dia menjauhi pembaca. Jadi kalian atur seperti itu, baru kalian tulis rumus dimensionalnya. Jadi di sini prosesnya kalian mengubah dari struktur 3D ke struktur 2 dimensi gitu. Nah, sebenarnya boleh aja sih kalau misalnya kalian atur yang ke atas itu yang ini ke atas, yang putih, yang hidrogen ini ke atas, kemudian yang Br ini ke bawah, nggak apa-apa, terserah. Boleh-boleh aja, sama aja itu. Pokoknya yang penting adalah yang ini, iot sama si hidrogen itu harus sejauh mungkin, letaknya sejauh mungkin gitu. Nah, sampai sini paham atau kurang paham? Ntar aku kirim gambarnya. Iya, gimana? Tadi jauhnya sama C yang satunya ya Yun, H-nya. Karena gini, kenapa harus sejauh mungkin? Jadi kan tadi kita mengidentifikasinya sebagai mekanisme reaksi E2 ya. Sebenarnya kalau misalnya soalnya itu udah meminta ada rumus dimensional, ada rumus ininya, ada rumus apa sih tadi? Konfigurasi absolutnya, kayak misalnya RS itu, maka itu udah dipastikan itu E2 mekanismenya. Jadi kalian kebantu dari situ juga sebenarnya tadi itu, kalau mau menentukan itu mekanisme apa. Karena yang bisa, yang mempertimbangkan letak rectus sama sinister itu cuman mekanisme E2 gitu. Nah, setelah itu kenapa dia harus sejauh mungkin? Karena faktanya reaksi eliminasi itu menyerang hidrogen yang letaknya paling jauh dengan halidanya gitu. Makanya kita atur sejauh mungkin seperti ini karena nanti yang akan diserang itu adalah si hidrogen ini. Kemudian ini akan lepas gitu. Makanya kita atur sejauh mungkin ini iot dari C chiral yang satu dengan hidrogen dari C chiral yang lain. Gitu. Nah, kayak gitu rumus dimensionalnya. Ada yang bingung nggak? Atau sudah paham? Linda izin bertanya. Ini dijauhin itu emang cuman halida doang ya? Iya,
Maksud aku itu gini loh. Jadi kan karbon itu kan selalu tetravalensi ya. Selalu bentuknya tetrahedral. Ada yang menjauhi pembaca, ada yang mendekati pembaca, ada yang sejajar bidang. Nah, usahakan kalian itu memposisikan strukturnya yang sejajar bidang itu adalah iot sama si hidrogen gitu. Jangan misalnya kalian atur justru yang yang sejajar bidang itu justru yang CH3. Terus yang sebelah sini misalnya kalian atur yang fenil, itu jangan gitu. Jadi untuk reaksi E2 ini bukan usahakan sih, harus diatur gimana caranya biar halida dengan hidrogen yang akan diserang itu letaknya sejauh mungkin gitu. Baik Yunda, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Iya, gimana? Iya. Kata Yudi, urutan prioritas itu dilihat dari atom yang terikat ke atom karbon viral. Nah, tadi itu ada yang terikat itu ada fenil dan juga atom karbon yang mengikat di. Nah, itu kan kata Yunda kalau sama-sama mengikat ke itu disusul atom selanjutnya mengikat apa kan ya Yunda? Tapi tadi prioritasnya kenapa fenil dulu ya Yunda? Oke. Oke Yunda. Sama-sama. Nah, kalau aku mudahnya itu yang paling prioritas itu adalah yang paling besar bobotnya. Nah, fenil itu kan C-nya ada 6 ya. C-nya ada 6. Jadi misalnya gini, C kiral nomor 3 itu dia mengikat fenil, terus ada juga yang mengikat etil. Nah, tadi Isti itu bingung kenapa justru yang lebih prioritas itu yang fenil. Nah, sekarang kita lihat fenil itu kan yang berikatan langsung dengan karbon kiral nomor 3 itu kan sama-sama karbon ya, sama-sama C semua. Tapi setelah C ini, C fenil itu mengikat 5 atom karbon lainnya. Sedangkan si etil itu dia cuma mengikat 1 atom karbon yang lain. Gitu. Jadi dari situ kita udah lihat bobotnya si fenil itu lebih besar, jauh lebih besar daripada si etil. Fenil itu dia karbonnya itu mengikat 5 karbon lainnya. Sedangkan si etil itu cuma mengikat 1 karbon lainnya. Oleh karena itu, bobot si fenil jauh lebih besar daripada si etil. Dan itu menandakan bahwa si fenil itu lebih prioritas daripada si etil. Mana? Atau masih kurang paham? Oke. Ada lagi yang masih bingung? Nggak apa-apa, tanya aja. Ini memposisikan halida sama hidrogennya tadi udah tahu belum? Udah paham posisinya? Atau masih terkendala? Cukup?
So, cukup nih. Oke. Kalau udah cukup, kita lanjut ya ke sini. Tadi kan kita udah buat molimut, terus kita udah tulis rumus dimensionalnya berarti seperti ini ya. Seperti ini. Kalau yang kita buat tadi itu yang kayak gini. Yang I-nya ke atas sejajar bidang, hidrogennya juga ke sejajar bidang tapi dia ke bawah. Terus yang metil itu mendekati pembaca, digambarkan dengan yang baji tebal. Kemudian hidrogen yang menjauhi pembaca ke arah bawah, dia digambarkan dengan garis putus-putus. Kemudian vinilnya mendekati pembaca tapi ke atas. Kemudian yang etil menjauhi pembaca tapi ke atas. Atau bisa juga seperti ini, sama aja. Asal yang penting itu adalah ini tadi. Halida dengan hidrogen itu harus terletak sejauh mungkin. Harus sejajar bidang gitu. Boleh aja dia I-nya di bawah, hidrogennya di atas, atau kayak tadi, I-nya di atas, hidrogennya di bawah, terserah. Jadi pilih salah satu aja, terserah kalian. Nah, setelah itu kita konversi ke Newman. Konversi ke Newman itu melalui C2 dan C3. Melalui CC, karbon-karbon kiral. Nah, jadi yang paling depan ini digambarkan sebagai C2, terus yang di belakangnya ini itu digambarkan dengan C3. Jadi yang paling depan, kalau yang ini, kalau misalnya kalian buatnya strukturnya seperti ini, maka nanti I itu ke bawah, terus hidrogen ini ke sini, CH3 ini di sini. Kemudian untuk C kiral nomor 3 itu yang di belakang. Di mana hidrogennya ke atas, C2H5-nya ke kanan, C6H5-nya ke kiri. Jadi yang mendekati pembaca itu diletakkan di sebelah kanan, yaitu hidrogen dan etil. Jadi dia sama-sama di kanan. Nah, adapun yang menjauhi pembaca, yang bajinya putus-putus, itu dia diletakkan di sebelah kiri. CH3 dan vinil. Gitu. Adapun si ini, iot dengan hidrogen tadi, dia kan tadi sejajar bidang ya, sejajar bidang. Berarti dia ke atas dan ke bawah. Sejajar bidang. Nah, kalau kalian menggambarkannya seperti ini, sama seperti yang udah kita praktekkan tadi ya, kayak gini, maka Newman-nya seperti ini. I-nya ke atas, CH3-nya ke bawah mendekati pembaca, maka dia di sebelah kanan. Kemudian hidrogen ke bawah menjauhi pembaca, maka sebelah kiri. Kemudian yang hidrogen, dia sejajar bidang ke bawah. Kemudian vinil mendekati pembaca, maka sebelah kanan ke atas. Kemudian yang ini juga menjauhi pembaca, maka sebelah kiri. Maka inilah proyeksi Newman-nya. Gitu. Jadi urutannya itu pertama kita buat struktur 3 dimensi pakai molimut. Setelah itu, setelah benar rectus dan sinisternya, baru kita buat rumus dimensionalnya. Terserah mau yang ini atau yang ini, sama aja. Kemudian setelah itu, setelah membuat rumus dimensional, kita konversi ke Newman. Gitu. Jadi terserah mau yang ini atau yang ini. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Oke, sampai saat ini paham atau ada yang belum dipahami? Kalau belum paham, silakan bertanya. Gimana?
Ada yang kurang dipahami? Atau sudah cukup? Coba pindah. Oke. Kalau udah cukup, selanjutnya langkah selanjutnya baru kita buat mekanismenya. Karena kan di soal nomor 3 itu maunya mekanismenya dalam proyeksi Newman. Makanya kita buat proyeksi Newman-nya dulu. Nah, selanjutnya kita buat mekanisme reaksi E2-nya. E2 itu di mana basanya itu menyerang hidrogen yang terletak paling jauh dari iot. Kemudian nanti ikatan hidrogen yang dipakai tadi putus, kemudian nanti akan membentuk ikatan rangkap dua. Kalau di proyeksi Newman nggak kelihatan, karena ini kan proyeksinya dari depan ke belakang ya. Jadi ikatan rangkapnya nggak kelihatan. Nah, kemudian yang I itu putus. Jadi mekanismenya seperti ini. Basa menangkap hidrogen, ikatannya putus, nanti membentuk apa sih namanya? Ikatan rangkap. Kemudian halidanya lepas. Jadilah seperti ini proyeksinya. Jadi bedanya nggak ada ininya lagi, nggak ada hidrogen karena hidrogen sudah diambil oleh basa. Kemudian nggak ada iot juga karena iot sudah lepas, sudah menjadi living group. Jadi, nah selanjutnya di soal itu minta untuk menentukan produknya itu apakah Zusamen atau Engigen. Nah, Zusamen itu adalah alkena di mana gugus-gugus yang saling prioritas di karbon-karbon alkenanya itu terletak satu bidang atau sejajar. Adapun kalau dia N-gen dia berlawanan letaknya kayak trans gitu. Kalau Zusamen itu kayak cheese. Nah, di sini kita lihat untuk yang C nomor 2 itu yang di depan ya, yang ini, yang prioritas itu adalah CH3 daripada hidrogen, karena karbon itu dia nomor atomnya lebih besar ya daripada hidrogen, maka dia prioritas untuk di C2. Adapun untuk di C3, ini ada fenil dan ada etil. Nah, seperti tadi, karena fenil itu dia, kalau kita susuri rantainya, itu dia lebih prioritas daripada si etil ya. Dia ukurannya lebih besar daripada si etil. Makanya untuk C3 yang prioritas itu adalah fenil. Nah, setelah menentukan mana yang prioritas di C2 dan C3, kita lihat letak yang prioritas itu apakah dia sebidang atau sejajar, atau justru berlawanan. Kalau dia sebidang seperti ini, maka itu Zusamen atau sama. Adapun kalau dia berseberangan, misalnya ini di sini CH3, fenilnya di sini misal, berarti kan berseberangan. Nah, itu namanya N-gen, berseberangan. Nah, karena ini dia sejajar, maka dia Zusamen. Nah, setelah itu disuruh di soal itu gambarkan alkenanya. Untuk menggambarkan alkenanya itu tinggal kita ubah dari proyeksi Newman tadi ke rumus struktur biasa ya. Sebenarnya kalau ngubahnya apa ya, nggak perlu dari ngelihat ininya sih. Tapi kita udah tahu tuh letaknya itu Zusamen, berarti kan nanti taruh aja untuk yang prioritas itu sejajar. Di atas, sama-sama di atas boleh, sama-sama di bawah juga boleh. Jadi ini hasil akhirnya, alkenanya. Ini yang proyeksi Newman, ini yang rumus struktur biasa. Nah, dari sini sampai sini gimana, udah paham atau ada yang belum dipahami dari awal tadi sampai nomor 3? Untuk mekanismenya berarti tadi nyerang H, habis itu I-nya jadi living group ya, Yun? Ya, betul. I-nya living group, terus ini
ikatan hidrogen yang diambil tadi, itu dia harusnya ini ya, ngebentuk ikatan ganda rangkap. Tapi karena dia Newman jadi nggak kelihatan gitu. Jadi mekanismenya sesederhana ini. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Atau sudah paham? Sudah cukup untuk nomor 3? Cukup Bunda. Oke, kalau udah cukup kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu soalnya ada 4 ya. Jadi kalian disuruh untuk, ini aku kurang paham sih ini nyuruhnya gimana. Apakah ditulis mekanismenya atau langsung nulis produk utamanya, tapi kayaknya ditulis sih mekanismenya. Ini kan lengkapi persamaan berikut dengan menunjukkan hanya produk utama dan ramalkan mekanisme reaksi manakah yang akan terjadi, apakah dia SN1, SN2, S1, atau E2. Nah, kalau menurut aku mending ditulis mekanismenya, terus nanti ditulis juga kemungkinan produk yang terbentuk, kemudian ditentukan produk mana yang paling meruah atau produk utamanya itu yang mana gitu. Nah, pertama, untuk menyelesaikan soal itu, ini 4 soal yang tadi, kita tentukan dulu dia reaksinya SN1, SN2, E1, atau E2. Nah, ini aku belum tentu benar juga. Kalian cari tahu juga nanti. Karena ini setahu aku saja yang belum terlalu paham. Jadi kita mengidentifikasinya pertama dari alkil halidanya terlebih dahulu, apakah dia primer, sekunder, tersier. Kemudian setelah itu baru kita lihat si reaksinya ini bertindak sebagai basa atau nukleofil. Nah, kalau dia basa, apakah basa kuat atau basa lemah? Terus gitu juga dengan nukleofil, apakah dia nukleofil kuat atau nukleofil lemah? Nah, pertama kita lihat yang nomor 4A dulu, nomor 4A. Jadi 4A itu dia strukturnya seperti ini. Suatu alkil ya, suatu halida apa sih namanya ya, alkena yang punya halida, pokoknya alkena yang punya halida direaksikan dengan natrium metoksida dalam metanol. Nah, jadi kalau ada dikasih tahu tuh pelarutnya, maka kalian harus pertimbangkan. Bisa jadi yang bereaksi itu bukan ini, tapi hasil reaksi dari pelarut ini dengan si basa atau nukleofilnya gitu. Nah, pertama untuk yang nomor A, kita lihat terlebih dahulu. Ini kan natrium betoksida ya. Natrium metoksida direaksikan dengan pelarut metanol. Nah, tapi ini tidak berlangsung reaksi reversibel. Kenapa? Karena reaksi ini nggak menguntungkan. Kenapa nggak menguntungkan? Karena gini, ketika si natrium metoksida ini direaksikan dengan atau dilarutkan dalam metanol, maka dia akan terionisasi menjadi Na positif dan ion metoksida OCH3 negatif. Ini kurang negatif ya, harusnya di sini ada negatif. Nah, ketika dimasukkan ke dalam metanol, maka akan terionisasi menjadi Na positif dan OCH3 negatif. Nah, tapi nggak seperti tadi. Tadi itu kan yang di soal nomor 3, OH-nya itu dia bisa mengambil H plus dari alkoholnya. Tapi di sini itu nggak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Karena sama aja. OCH3, kalau dia ngambil H, maka dia akan terbentuk alkohol juga. Dan
akan terbentuk metoksida juga. Jadi reaksi ini nggak apa ya, nggak energinya tuh nggak menguntungkan gitu, karena hasilnya sama aja, bakal menghasilkan metanol dan menghasilkan metoksida gitu. Jadi dalam hal ini, dalam kasus yang nomor 4A ini, pelarut metanol itu cuman menemani reaksi aja, dia nggak terlibat dalam reaksi itu gitu. Nggak seperti yang soal nomor 3 tadi, yang pakai etanol. Etanol ini kan bereaksi dengan KOH ya, dengan OH negatif ya. Nah, justru etoksidanya itu yang nanti menyerang si alkil halida. Tapi dalam kasus 4A ini, karena reaksinya tidak menguntungkan antara si basa dengan si metanol, maka itu nggak ngaruh, metanolnya nggak ngaruh. Jadi nanti yang bakal menyerang itu adalah ini, ion metoksida dari natrium metoksida. Gitu. Jadi selanjutnya kita identifikasi. Yang nomor 4A ini dia substitusi atau eliminasi. Pertama kita lihat dari struktur alkil halidanya. Nah, kalau kita lihat ini, ada yang tahu ini alkil halida primer atau sekunder atau tersier? Strukturnya ini. Sekunder, Yunda. Sekunder, oke betul. Oke, jadi yang ini adalah alkil halida sekunder. Nah, selanjutnya kita lihat di syarat tadi, yang sekunder itu bisa jadi dia SN1, SN2, atau bisa juga E2. Jadi ada 3 kemungkinan kalau dilihat dari alkil halidanya, karena dia sekunder. SN1, SN2, atau E2. Nah, selanjutnya kita lihat reaksinya yang metoksida itu. Tadi kan metoksida ya reaksinya. Metoksida itu atau OCH3 negatif itu dia suatu basa, bertindak sebagai basa atau nukleofilik gitu. Nah, metoksida itu bisa saja berupa nukleofilik atau bisa juga berupa basa. Karena dia punya sifat basa, punya juga sifat nukleofilik. Nah, sekarang kita lihat dari ukurannya. Tadi sudah saya mention ya di awal, untuk yang ukurannya kecil itu termasuk dalam nukleofilik. Sedangkan kalau ukurannya besar, maka dia termasuk basa. Nah, metoksida itu dia cuma punya 1 karbon, CH3O. Metil yang berikatan dengan oksida, metoksida. Dia cuma punya 1 C, ukurannya kecil, maka itu termasuk dalam nukleofilik. Dan metoksida itu merupakan suatu nukleofilik yang kuat gitu. Nah, untuk tahu kuat lemahnya basa atau nukleofilik bisa dilihat di buku Fessenden dan Fessenden jilid 1 halaman 172 dan 173. Bisa dilihat di sana untuk urutan lemah atau kuatnya. Nah, jadi kita sudah menyimpulkan bahwasanya untuk yang nomor 4A itu tadi alkil halida sekunder, kemudian direaksikan dengan nukleofilik yang kuat, maka dia akan berlangsung reaksi SN2. Itu untuk yang nomor 4A. Oke. Ini nomor 4A, itu berlangsung reaksi SN2. Karena alkil halida sekunder direaksikan dengan nukleofilik OCH3 negatif. Nah, mekanismenya seperti ini. Kalau di SN2 langsung aja ya. Langsung reaksinya itu serentak gitu. Nah, jadi pertama, nukleofilik OCH3 negatif itu akan menyerang karbokation. Bukan menyerang karbokation, menyerang karbon yang mengikat halida. Gitu. Jadi dia menyerang karbon yang mengikat halida. Kemudian akan terjadi keadaan transisi di mana metoksida ini akan terikat, akan terjadi pembentukan ikatan sigma di sini antara karbon alfa dengan metoksida.
kemudian akan terjadi pemutusan ikatan. BR ini menjadi leaving group. Sehingga nanti di sini BR itu akan lepas dalam keadaan transisi. Nah, kemudian selanjutnya terbentuklah produk di mana BR tadi digantikan oleh metoksida. Jadi di sini struktur produknya seperti ini. Bedanya adalah yang tadi ini diikat oleh BR, selanjutnya digantikan oleh si metoksida. Jadilah senyawa 3-metoksi 1-butena. Jadi mekanismenya sesederhana ini, sesingkat ini. Gitu. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kau masih bingung? Paham Yunda. Oke. Oke, itu untuk 4A. Jadi 4A itu hasilnya seperti ini. Kalau dia reaksi SN itu hasilnya cuma satu produk. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4B. Alkil halidanya sama seperti yang tadi, berarti dia alkil halida sekunder. Alkil halida sekunder direaksikan dengan metanol. Metanol itu dia bisa saja bertindak sebagai basa, bisa juga bertindak sebagai nukleofilik. Nah, kita tinjau dari ukurannya lagi. Sama seperti tadi, kalau dia masih satu karbon, kayak metoksida tadi, maka dia masih tergolong dalam nukleofilik karena dia ukurannya masih kecil, masih ramping gitu. Masih mudah untuk menyerang karbon yang apa ya? Yang berjejalan ini. Nah, jadi ini CH3OH itu bertindak sebagai nukleofilik karena dia ukurannya masih kecil. Nah, selanjutnya kita lihat di kriteria yang tadi. Sekunder direaksikan dengan nukleofilik. Tapi coba kita lihat di halaman 173. Alkohol itu dia nukleofilik yang lemah. ROH itu dia nukleofilik yang lemah. Maka soal nomor 4B itu reaksi antara alkil halida sekunder dengan nukleofilik yang lemah. Maka yang terjadi adalah SN1. Tuh. Jadi yang terjadi adalah reaksi SN1. Untuk nomor 4B. Mekanismenya seperti ini. Nah, tapi dalam hal ini seharusnya ya, kalau SN biasa, SN1 biasa, produknya itu cuma satu. Tapi karena si alkil halidanya itu merupakan alkil halida alilik. Alilik itu punya ikatan rangkap di C ujung, maka ada anomali di mana produknya itu bisa ada dua produk. Jadi nanti kita tentukan mana yang produk utama. Kenapa bisa dua? Karena keadaan transisi. Karena SN1 itu punya keadaan transisi, punya karbokation. Nah, karbokationnya itu bisa mengalami resonansi. Karena ada alilik ini tadi, ada ikatan rangkap. Makanya ada dua kemungkinan produk yang akan terbentuk. Beda dengan yang ini tadi. Ini juga alilik, tapi reaksinya berlangsung dalam SN2. SN2 itu serentak, cepat reaksinya. Dia langsung nyerang karbon, kemudian langsung terbentuk keadaan transisi, kemudian langsung terbentuk produk. Beda halnya dengan SN1. SN1 itu dia harus membentuk karbokation terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini karbokationnya bisa mengalami resonansi. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan produk yang akan terbentuk. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi yang pertama, oh ini kurang deh. Ini harusnya di sini ada CH3 CH3 anggaplah CH3 ya, CH3OH.
Ih. Gimana sih? Nih, CH3OH. 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 CH3OH direaksikan dengan pokoknya gini, CH3OH terus nanti dia ini menyerang karbon ini. Nah, harusnya ada seperti ininya. CH3OH itu menyerang karbon yang terikat dengan halida, kemudian akan terjadi keadaan karbokation ini. Nah, karena di sini ada ikatan rangkap, maka akan terjadi resonansi di mana ikatan pi yang ada di sini itu bisa berpindah ke ikatan C yang berikatan dengan karbokation. Jadi nanti ada 2 karbokation. Yang pertama yang ini, yang asli yang ini, kemudian yang hasil resonansinya yang ini. Di mana ikatan pi ini pindah ke sini, sehingga nanti karbokationnya pindah ke ujung, gitu. Jadi nanti ada 2 kemungkinan produk yang terbentuk, karena karbokationnya ada 2 kemungkinan juga. Gitu. Jadi nanti CH3OH itu bisa aja menyerang karbokation yang di sini, bisa juga menyerang karbokation yang udah di ujung. Bentar. Oke, menyerang karbokation yang udah di ujung. Nah, jadi nanti reaksi produknya yang terbentuk itu ada 2. Yang pertama ini, di mana metanol itu dia terikat ke C nomor 3. Kemudian bisa juga CH3OH-nya itu terikat di C ujung yang ini tadi hasil resonansi. Jadi ada 2 kemungkinan produk yang terbentuk. Nah, sekarang kita tentukan mana produk yang paling meruah, ya, yang produk utamanya. Nah, dalam hal ini kalau alkena itu kita menentukannya itu dari seberapa tersubstitusinya alkena tersebut. Tersubstitusi itu gini, kita lihat C yang berikatan rangkap, ada berapa C lain yang diikat oleh C yang berikatan rangkap. Gitu. Kalau yang ini, C berikatan rangkapnya itu kan yang ini dengan yang ini. Nah, yang ini dia nggak mengikat atom C apapun, dia cuma mengikat hidrogen. Kemudian C yang ini dia mengikat 1 atom karbon lain. Kemudian yang lainnya mengikat hidrogen. Maka dia termasuk alkena yang tersubstitusi 1. Jadi kita tuliskan sebagai 1R, karena dia cuma tersubstitusi 1 gugus alkil gitu, 1 gugus alkil. Nah, kemudian untuk produk yang kedua, yang hasil dari resonansi tadi, kita lihat dia tersubstitusi berapa. Nah, yang ini, kita lihat yang ini sama yang ini. Yang ini dia tersubstitusinya 1 juga, dia cuma mengikat 1 atom C lain, yang lainnya dia mengikat hidrogen, kemudian yang sebelah sini dia mengikat 1 karbon juga, berarti total ada 2 karbon lain yang diikat oleh C rangkapnya. Oleh karena itu dia termasuk alkena yang tersubstitusi 2, atau C rangkapnya itu mengikat 2 gugus alkil lain gitu. Nah, yang paling meruah adalah yang paling tersubstitusi, yaitu yang ini. Yang hasil resonansi tadi, yang 2R. Gitu. Jadi kita menentukan produk yang paling meruah itu adalah lihat dari mana yang paling tersubstitusi gitu. Oke, jadi produknya yang ini, produk utamanya yang 2R. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk nomor 4B? Kita cukup. Cukup, Yunda.
Oke. Oke, kalau udah cukup kita lanjut ke nomor 4C. Nah, nomor 4C itu kita identifikasi lagi reaksinya itu dia sekunder, tersier, atau primer. Nah, kalau ini itu masuknya apa? Primer atau sekunder atau tersier? Sekunder ya. Sekunder? Ya, sekunder ya, benar. Jadi ini termasuk sekunder karena karbonnya mengikat 2 karbon lain. Nah, karena sekunder maka bisa jadi E2, bisa jadi SN1, bisa jadi SN2. Kemudian selanjutnya kita lihat ini reaksinya, dia basa atau nukleofil. Nah, karena di sini dia ada dalam pelarut, maka pertimbangkan lagi, bisa jadi yang bereaksi itu bukan KOH langsung, tapi hasil reaksi dari etanol dengan KOH. Nah, seperti ini mirip dengan ini ya, soal nomor 3 tadi. KOH dalam etanol, karena KOH, dalam etanol itu KOH itu dia terionisasi ya, karena sama-sama polar, dia terionisasi menjadi K positif dan OH negatif. Kemudian OH negatif itu dia suatu basa yang sangat kuat. Dia akan memaksa si etanol untuk terdeprotonasi. Jadi O ini akan menangkap hidrogen, kemudian ikatan ini akan pindah ke sini, sehingga terbentuklah etoksida. Nah, dalam hal ini etoksida itu basa yang jauh lebih kuat daripada si etanol. Oleh karena itu, yang akan menyerang alkil halidanya itu adalah etoksida, bukan KOH, bukan juga etanol. Gitu. Jadi hasil reaksinya. Ini mirip dengan soal nomor 3 tadi. Nah, kemudian kita sudah menentukan ini alkil halida sekunder, kemudian yang bereaksi ini adalah suatu basa. Kenapa basa? Karena dia ukurannya sudah bulky, besar, tebal gitu. Sudah punya 2 alkil ya, alkil oksida gitu. Nah, oleh karena itu ini dikategorikan sebagai suatu basa. Nah, jadi karena ini basa kuat direaksikan dengan alkil halida sekunder, maka akan berlangsung reaksi E2, eliminasi 2, tipe 2. Nah, reaksinya sesederhana ini. Jadi etoksidanya menyerang hidrogen beta, kemudian ikatan hidrogen tadi pindah dan membentuk ikatan pi yang baru, kemudian Br secara serta-merta akan lepas sebagai leaving group. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadilah terbentuk suatu alkena, suatu propana ya, suatu propena. Jadi iya betul dong. Suatu propena, kemudian nanti ada etanol, kemudian ada ion bromida. Nah, sampai saat ini ada yang dibingungkan atau sudah paham? Sebenarnya mekanismenya mudah sih, pendek-pendek. Tapi yang bingung itu menentukan jenis reaksinya itu. Kalau mekanismenya pendek. Mana ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham cukup?
Cukup Yunda. Oke. Oke, kalau udah cukup kita lanjut ke soal 4D. Oke, soal 4D ini dia khusus sekarang coba kalian identifikasi ini alkil halidanya jenis apa? Primer, sekunder, atau tersier? Tersier Yunda. Oke, tersier, betul ya. Karena karbon yang mengikat halida itu mengikat 3 atom karbon lain, maka dia termasuk tersier. Nah, kemudian kita lihat tadi di ini kategori ini, yang tersier itu bisa jadi SN1, bisa jadi E1, bisa jadi juga E2. Nah, sekarang kita lihat dari reaksinya. Reaksinya tadi itu adalah suatu kalium kalium tersier butoksida, kalium tersier butoksida. Nah, suatu kalium tersier butoksida itu merupakan suatu basa yang sangat besar, sangat bulky, sangat tebal, karena dia strukturnya itu tersier. C ini dia dikelilingi oleh 3 karbon lain, kemudian ada oksigen. Nah, ini dia termasuk dalam suatu basa, karena ukurannya sangat besar, sangat besar. Nah, kemudian kita lihat di sini tadi. Nah, tersier butoksida itu dia basa kuat, bereaksi dengan tersier, maka akan terjadi reaksi E2. Jadi sama seperti nomor 4C tadi, terjadi reaksi E2. Tapi bedanya, untuk yang nomor 4D itu ada anomali, di mana kalian udah belajar ya, kalau hasil dari eliminasi itu, reaksi eliminasi itu bisa saja mengikuti aturan Zaitsev atau bisa juga mengikuti aturan Hofmann. Nah, Hofmann itu kan umumnya normalnya kalau hasil reaksi eliminasi alkil halida itu dia akan yang paling meruah itu adalah produk yang lebih tersubstitusi alkenanya seperti tadi. Tapi dalam hal ini ada beberapa anomali kalau misalnya si reaksinya itu sangat besar ukurannya. Contohnya si ini, tersier butoksida ini, ukurannya sangat besar, atom-atomnya itu sangat berjejalan, sehingga nanti akan terjadi pengecualian, di mana mekanisme ini akan mengikuti aturan Hofmann. Jadi nanti produk yang paling melimpah itu bukan produk yang paling tersubstitusi, tapi justru kebalikannya. Yang paling melimpah itu justru yang nggak tersubstitusi, gitu. Dia mengikuti aturan Hofmann. Nah, aturan Hofmann itu berlaku kalau ada 2 hal. Pertama, ini basanya itu sangat besar, seperti tersier butoksida ini, atau bisa juga alkil halidanya justru yang ukurannya besar, kayak tersier ini tadi. Ini termasuk alkil halida yang besar. Jadi secara langsung kita bisa langsung menentukan bahwasannya ini reaksinya berjalan berdasarkan aturan Hofmann. Jadi nanti produk yang paling melimpah itu adalah produk yang tidak tersubstitusi. Nah, karena ini tersier dan ini merupakan suatu basa kuat, maka dia berlangsung mengikuti mekanisme eliminasi tipe 2, di mana tersier butoksida itu akan ada 2 kemungkinan seperti tadi, akan ada 2 kemungkinan di mana tersier butoksida itu bisa saja menyerang H dari CH3 yang sebelah kanannya si C alfa, atau bisa juga menyerang yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi bisa saja dia menyerang ini, bisa juga menyerang ini. Jadi ada 2 kemungkinan. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang pertama, dia menyerang si hidrogen beta dari
karbon beta yang sebelah kiri. Nah, kalau dia menyerang yang ini, maka hasilnya adalah alkena yang seperti ini. Jadi tersier bertoksida menyerang hidrogen, kemudian ikatan ini pindah ke sini menjadi ikatan rangkap, kemudian ini Br menjadi leaving group dan dihasilkan alkena seperti ini. Kemudian kemungkinan yang kedua, tersier bertoksidanya itu bisa saja menyerang yang sebelah kanan, gitu. Menyerang sebelah kanan dan dihasilkan produk seperti ini. Jadi tersier bertoksida menyerang hidrogen yang ini, kemudian ikatannya pindah ke sini jadi ikatan rangkap, kemudian Br lepas sebagai leaving group, dan jadilah produk yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan mana yang paling tersubstitusi. Nah, kalau dilihat dari ini, yang ini itu dia nggak mengikat alkil lain, kemudian yang ini dia mengikat dua alkil lain. Berarti dia tersubstitusi 2 R. Kemudian yang ini, kita lihat yang karbon ini dia mengikat 2 alkil lain, kemudian karbon yang sebelah sini dia mengikat 1, jadi totalnya ada 3. Jadi yang B tersubstitusi 3, yang A tersubstitusi 2. Nah, seharusnya kalau dia reaksi ini normal, mengikuti aturan Zaitsev, maka yang paling meruah itu adalah yang paling tersubstitusi, 3R, daripada yang 2R. Tapi karena ada anomali tadi, di mana reaksinya itu merupakan suatu tersier butoksida basa yang sangat bulky, kemudian ininya, alkil halidanya juga sangat bulky, sangat berjejalan atom-atomnya, tersier, maka dia mengikuti aturan Hofmann, di mana produk yang tidak tersubstitusi, lebih tidak tersubstitusi itu justru yang lebih meruah, merupakan produk utamanya. Jadi jawaban untuk nomor 4D itu adalah yang ini, yang tersubstitusi 2. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik untuk nomor 4D atau dari nomor 3 sampai nomor 4D ini tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yunda, maaf Yunda mau tanya. Gimana? Cara menentukan R itu gimana ya Yunda? Lupa. Oke. Nih, kita fokus ke sini. R itu kan alkil ya maksudnya. Alkil itu bisa metil, etil, propil, dan seterusnya. Nah, yang kita garis bawahi adalah cukup yang C punya ikatan rangkap. Kita hitung berapa banyak C lain yang diikat oleh C ikatan rangkap ini. Nah, ini kan ada 2 C ya di ikatan rangkap ini, yang ini sama yang ini. Nah, yang ini kita lihat dia nggak mengikat C lain, dia cuma mengikat hidrogen, maka ini 0. Kemudian yang sebelah sini, dia mengikat 2 C, yang ini etil, kemudian mengikat metil. Maka ini dia tersubstitusi 2 alkil. Gitu. Maka totalnya ini tadi 0, ditambah ini 2, maka totalnya 2R. Nah, kalau yang ini, sama seperti tadi, kita fokus ke yang ini aja, yang ikatan rangkap aja. Yang C ini, C rangkap yang sebelah kiri ini, dia mengikat 2 alkil lain, yaitu metil dan metil. Berarti dia di sini tersubstitusi 2 alkil, kemudian C yang sebelah sini dia cuma tersubstitusi 1 alkil. Yang lainnya dia cuma mengikat hidrogen. Gitu. Oleh karena itu, totalnya ini tadi 2, ditambah ini 1, maka totalnya 3. Gitu. Jadi, kita menentukan tersubstitusi itu dari jumlah alkil yang diikat oleh karbon rangkap 2. Gitu. Gimana? Terima kasih Yunda. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup.